Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Julian, NIM saya 3118130. Dan saya sekarang kelas 3C Farmasi dan sekolah saya di Stikes BTH Tasikmalaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi formulasi sediaan solid, yaitu evaluasi granul. Selanjutnya yaitu pengertian granulasi. Apa itu granulasi? Granulasi adalah pembentukan partikel-partikel besar dengan mekanisme pengikatan tertentu. Granul dapat diproses lebih lanjut menjadi bentuk sediaan granul terbagi, yaitu seperti kapsul maupun tablet. Berikut contoh dari evaluasi granul, yaitu ada uji bobot granul, yang kedua yaitu uji kompresibilitas, yang ketiga yaitu uji sifat alir granul, yang keempat uji kelembaban granul, dan kelima uji distribusi ukuran granul. Evaluasi granul yang pertama yaitu ada uji bobot granul. Di sini terlihat ada alat timbangan analitik digital. Timbangan analitik digital merupakan alat yang digunakan untuk mengetahui bobot granul. Dapat dilihat cara menggunakannya, yaitu masukkan dulu stop kontaknya ke dalam colok, langsung tekan tombol on, dan kemudian letakkan kertas perkamen di atas permukaan timbangan digital, lalu tekan tombol ter untuk menyetarakan, lalu simpan granul di atas kertas perkamen tersebut. Bobot granul akan diketahui secara otomatis. Yang selanjutnya yaitu evaluasi granul uji kompresibilitas. Alat yang digunakan yaitu tampet density. Merupakan alat yang berfungsi untuk mengetahui PJ granul atau bobot jenis granul. Syaratnya yaitu dapat dikatakan baik jika hasil persen K kurang dari 20%. Rumus yang digunakan yaitu indeks kompresibilitas, yaitu V0 kurangi V1 per V0 kali 100%. Cara pengerjaan uji kompresibilitas yaitu yang pertama, nyalakan terlebih dahulu colokan mesinnya. Yang kedua yaitu kemudian restart terlebih dahulu, lalu atur berapa ketukan yang akan dilakukan dalam pengujian ini. Karena diisi menggunakan 500 kali ketukan, maka kita melakukannya dengan setting 500 kali ketukan. Yang ketiga yaitu lalu masukkan granul ke dalam alatnya. Selanjutnya tekan tombol start atau run, ada di dalam video. Kemudian nanti alat ini akan bergerak dengan sendirinya sesuai dengan ketukan yang telah kita setting. Setiap 100 kali ketukan, maka lakukan penghentian. Di dalam interval 100 kita stopkan dulu. Kemudian kita lihat berapa volume yang dihasilkannya dari setiap interval 100 kali ketukan tersebut. Setelah dilihat volumenya berapa, kemudian kita lakukan start kembali. Selanjutnya lakukan seperti itu di dalam 500 kali ketukan. Kita memperoleh 5 interval dalam proses pengujian. Dapat dilihat di video. Yang selanjutnya yaitu evaluasi granul. Uji yang digunakan yaitu sifat alir. Alat yang digunakannya yaitu heating drying oven. Alatnya di dalam video. Alat ini merupakan alat yang berfungsi untuk mengetahui sifat alir granul. Metode ini didasarkan pada kemampuan serbuk untuk jatuh secara bebas melalui lubang berdiameter. Caranya yaitu timbang sesama 5,0 gram granul, panaskan dalam lemari pengering sampai bobot konstan 105 derajat Celcius selama 2 jam. Dan syarat yang harus terpenuhi yaitu sifat alir yang baik memiliki waktu tidak lebih dari 10 detik. Dan perhitungannya yaitu W0 kurangi W1 kali 100% per W0. Di mana W0 yaitu bobot granul awal dan W1 bobot setelah pengeringan, dengan persyaratan 2-4%. Lalu cara kerja sifat alir yaitu yang pertama,
timbang seksama 25 gram granul, tempatkan pada corong alat tersebut. Yang kedua yaitu uji waktu alir dalam keadaan tertutup. Yang ketiga, buka penutupnya, biarkan granul mengalir. Catat waktu, gunakan stopwatch lalu sebanyak 3 kali. Kemudian, untuk mengukur sudut istirahat dengan menghitung jari-jari dan tinggi dari tumpukan granul setelah metode corong. Kemudian, masukkan dalam rumus dan didapat alfa yang menentukan kecepatan alir dari suatu granul tersebut. Yang selanjutnya yaitu evaluasi granul dengan uji kelembaban granul. Alat yang digunakan yaitu moisture balance. Alat ini merupakan alat untuk mengetahui kadar air suatu granul atau uji kelembaban. Perhitungannya yaitu W0 kurangi W1 per WO kali 100%. Syarat yang harus terpenuhi yaitu kadar air suatu granul dapat dikatakan baik apabila hasil perhitungan persennya yaitu 2-5%. Caranya yaitu alat ini terlebih dahulu dibukakan, kemudian masukkan granul seujung sepatel ke dalam alat ini. Dapat dilihat di dalam video. Setelah itu ditutup sampai terbunyi suara tit. Kita bisa lihat kadar air dari sebuah granul tersebut. Evaluasi granul yang terakhir yaitu uji distribusi ukuran partikel granul. Alat yang digunakan yaitu Shape Shaker. Alat ini merupakan alat untuk mengetahui atau menghomogenkan ukuran granul atau distribusi ukuran granul. Alat Shape Shaker ini disebut juga dengan mesh bertingkat yang terdiri dari 5 mesh dengan nomor yang berbeda-beda, yaitu ada nomor 20, 40, 60, dan 100. Syaratnya yaitu sifat alir yang baik memiliki waktu tidak lebih dari 10 detik. Contoh pada video kita dapat dilihat ya bahwa besar yaitu dari ukuran 20, yang pertama, yang kedua yaitu ukuran 40, yang ketiga ukuran 60, dan ada yang 80 sampai 100. Ukuran 100 yaitu ukuran yang paling terkecil. Itu cara menggunakan uji distribusi ukuran partikel dengan Shape Shaker yaitu atau dengan mesh bertingkat. Yang pertama yaitu granul dimasukkan ke urutan mesh yang paling besar yaitu nomor 14. Kemudian ditutup dan tekan tombol start. Setelah itu tekan tombol stop setelah selesai. Dan didapatkan hasil seperti yang ada pada video. Oke, yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi dapat disimpulkan granulasi adalah pembentukan partikel-partikel besar dengan mekanisme pengikatan tertentu. Evaluasi granul terdiri dari uji bobot jenis yang pertama, yang kedua yaitu uji kompresibilitas, yang ketiga yaitu uji sifat alir, yang keempat yaitu uji kelembaban granul, dan yang kelima yaitu uji distribusi ukuran partikel. Jadi suatu granulasi itu harus memenuhi syarat standar pembuatan dari granulasi tersebut. Sekian dari penjelasan dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan, dan jangan lupa buat kalian aktifkan loncengnya, jangan lupa di like, comment, and subscribe juga. Mohon maaf bila kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.